pagi. BKSDA itu apa kepada halaman banyak pantai yang bagus-bagus. Nah, bintang tamu kita yang Kemudian ada ekosistem. Nah, jangan lupa untuk terus pantengin, tongkrongin channel YouTube-nya Balai KSD NTB karena nanti di episode berikutnya akan ada banyak giveaway yang akan kita berikan kepada sobat harmoni yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa ya. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar Sobat Harmoni? Kita ketemu lagi di podcast Harmoni. Kita ada di edisi yang kedua setelah di edisi pertama kemarin kita dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Untuk podcast episode kali ini kita dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional. Tonton terus podcast Harmoni karena di akhir acara kita akan ada merchandise dari WCS dan juga area outdoor gear. Bagaimana cara mendapatkannya? Tonton terus ya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah koordinator WCS NTB. Apa itu WCS, seperti apa pekerjaannya, kemudian bagaimana kiprahnya di konservasi. Kita panggil saja Pak Wawan, silakan. Semangat pagi Pak Wawan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Viva. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan yang jelas kita tetap semangat. Semangat terus. Baik Pak Wawan. Sebelum kita ngobrol apa itu WCS, mungkin kenalan dulu ya sama Pak Wawan. Oh ya, Iya. baik Mbak Viva. Terima kasih ini sudah diundang pada acara yang luar biasa ini gitu ya. Ya saya ingin memperkenalkan diri, saya Kurniawan. Jadi saya saat ini bekerja di Wildlife Conservation Society, WCS. WCS ini salah satu organisasi yang bekerja untuk untuk pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam, Mbak Viva. Jadi WCS kebetulan kita punya kantor juga di NTB, itu di Gunung Kerinci, di sekitaran Jalan Langko, dan kita bekerja untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Sumbawa untuk isu-isu konservasi, kawasan konservasi di laut dan spesies. Iya, Pak Wawan ini asalnya dari mana ya Pak Wawan? Dari India kayaknya. Sama Mbak Viva. Saya sebenarnya tinggal di Ampenan. Jadi lahir juga di sini dan ya bekerja untuk cukup lama saya bekerja di NGO ya, non government organization, saya cukup lama. Bahkan mungkin sejak selesai kuliah itu saya langsung bekerja di NGO. Jadi Tahun berapa itu Pak Wawan? sejak, kalau saya nggak salah ya, 99 kali ya. 99. Sudah cukup lama ya. Saya Sudah kayaknya cukup tua. belum, masih SMA itu. Iya, Iya, iya. menarik sekali. Nah kalau WCS itu sendiri apa? Mungkin Sobat Harmoni, apa sih Wildlife Conservation Society itu? Gitu. Iya, sesuai singkatannya kali ya, Wildlife Conservation Society. Jadi WCS ini salah satu NGO yang banyak bekerja untuk upaya perlindungan hidupan liar dan satwa liar di seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia kebetulan juga kita punya kantor pusat itu di Bogor, dan NTB adalah salah satu site office-nya. Jadi setidaknya kita WCS itu ada punya 3 strategi inti itu untuk dapat bekerja di pengelolaan kawasan ini. Kita memiliki 3 ini strategi inti. Yang pertama itu discover. Jadi dalam melakukan pekerjaannya, WCS ini mengedepankan pengetahuan, ilmu pengetahuan, terus kajian-kajian dan riset gitu ya. Nah, yang berikutnya itu protect. Ya, kita membantu melindungi untuk hidupan liar maupun satwa liar. Dan yang ketiga itu inspire. Jadi
kerjaan ini juga kita meyakini bahwa kita perlu menginspirasi banyak orang, baik itu lewat hasil kajian kita, kerja-kerja di lapangan kita, program kita untuk bersama-sama menjaga sumber daya alam yang ada. Kira-kira secara umum seperti itu, Iya, Mbak keren Viva. sekali nih ini ya visinya Mm-mm. ya Pak Wawan. Jadi WCS ini merupakan salah satu mitra strategis Kementerian LHK. Nah, Sobat Harmoni pasti pengen tahu ini tugasnya apa aja gitu kalau WCS itu untuk di Indonesia maupun di NTB. Ya, benar sekali Mbak Viva. Jadi memang keberadaan WCS di Indonesia tentu saja itu sangat bekerja sama ya dengan kalau di pusat itu mungkin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan di provinsi di NTB kita dengan BKSDA NTB dan sebenarnya secara umum bahwa UWCS ini bekerja bersama pemerintah dan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi UWCS dalam posisi mendukung apa yang dilakukan pemerintah, kita support gitu. Dan ya sementara kita fokus di pengelolaan sumber daya alam saja. Oke, menarik. Kemudian kalau untuk site ini ya wilayah kerja gitu kalau kita bilang ya Nah ya, kalau di WCS di Indonesia ini ada berapa lokasi, kemudian kalau di NTB ini ada berapa sih kawasan konservasi yang memang istilahnya dikelola bersama, bekerja sama dengan WCS? ya. Untuk di Indonesia sebenarnya UWCS ini bekerja untuk dua isu besar, yaitu di landscape dan seascape, di daratan juga di perairan, begitu kan. Nah, untuk kerja-kerja yang terkait dengan landscape, yang di daratnya itu kita banyak misalnya bekerja dengan eh, KLHK, BKSDA di Sumatera. Di Sumatera itu banyak mulai dari ya Aceh, Lampung, Bengkulu ke bawah gitu dan di isu terestrial ini satu lagi Sulawesi saya lupa Sulawesi. Sulawesi ya. Dan di isu terestrial ini kita misalnya bekerja dengan isu-isu gajah, harimau, badak gitu ya. Dan burung misalnya gitu, burung-burung yang dilindungi seperti contoh di Sulawesi itu kita dengan program Malio. Nah, selain itu juga kita bekerja di seascape. Seascape-nya ini untuk isu-isu kelautan dan kawasan konservasi yang ada di laut. Nah, di Indonesia sendiri lokasi-lokasi WCS yang ada isu kelautan ini di Aceh misalnya ada, terus juga di Sulawesi Utara, terus juga di Maluku Utara dan di NTB. Nah, di NTB juga sebenarnya juga WCS di NTB banyak juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan konservasi yang ada di laut. Nah, untuk di laut sendiri kita banyak misalnya bagaimana melakukan perlindungan terhadap terumbu karang, misalnya lamun, mangrove gitu. Juga misalnya ada spesies-spesies yang dilindungi ya beberapa jenis hiu paus dan pari dan penyu misalnya. Ya tentu saja itu sebenarnya nanti kita bungkus dengan bekerja berbasiskan masyarakat juga misalnya itu jadi strategi kita juga dalam bekerja di Nusa Tenggara Barat. Ya, menarik Gitu, sekali ya. Jadi terintegrasi ya Pak Wan ya antara landscape dan seascape itu kan sangat saling mempengaruhi. Ya benar Betul, sekali. ya. Malah di Sulawesi Utara dan Maluku itu kawan-kawan sudah mulai berbicara bagaimana sih hubungan antara kegiatan yang ada di darat terus ke lautnya dampaknya seperti apa. Seperti apa? Integrasi program itu saya pikir benar apa yang disampaikan Mbak Viva. Jadi memang konteks ini juga kita harus lihat dalam mendesain dan merencanakan program. Oh, menarik sekali nih Pak Wawan. Kebetulan di NTB ini kita punya satu taman nasional baru ini Pak Wawan yang
Iya. ada kawasan daratnya dan juga ada kawasan perairannya, Taman Nasional Moyo Satonda. Nah, ini kayaknya menarik nih, seperti yang tadi Pak Wan cerita yang di Sulawesi ya tadi ya Pak Wan ya. Mungkin Mm-mm. itu bisa diterapkan mungkin ya di Moyo Satonda untuk proses perencanaannya. Seperti itu. Oh, iya. Iya. Kalau Pak Wan tadi kan sudah cerita ya beberapa side project yang ada di Indonesia. Iya. Nah, untuk di NTB sendiri ini sebenarnya ada beberapa kawasan konservasi sih, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah yang bekerja sama dengan WCS. Iya. Eh, di NTB sebenarnya kalau yang kita bekerja sama dengan BKSDA dan untuk mendukung pemerintah provinsi itu ada 17 17. kawasan konservasi perairan, Mhm. konservasi laut. Itu 14 dikelola oleh pemerintah provinsi dan sisanya itu adalah eh, pemerintah pusat termasuk juga BKSDA. BKSDA. Ya termasuk tadi yang Mbak Afifa sampaikan ya Moyo Satonda ini juga kan kita sedang mencoba bagaimana kita bisa mendorong program di Moyo Satonda ini sehingga ke depan pengelolaan Taman Nasional itu bisa lebih baik lah kira-kira seperti itu. Menarik sekali nih Pak Wan. Nah, ini kaitannya sama Hari Konservasi Alam Nasional nih Pak Wan. Jadi untuk HKN tahun ini kan kita punya tema ini Ya. dalam bahasa Sanskerta Hapungkal Himba Kalingu. Jadi kalau dalam arti Indonesianya jiwa yang damai dalam harmoni rimba belantara. Nah, kira-kira dalam perspektif Pak Wawan ini gimana sih caranya kita biar bisa berharmoni dengan alam seperti itu? Ya, kalau misalnya dari pengalaman-pengalaman kita ya kan Mbak Afifa dalam ya kebetulan tadi juga saya sudah pernah cerita bahwa saya cukup lama bekerja untuk pengelolaan sumber daya alam baik yang ada di hutan maupun laut juga gitu kan. Jadi memang eh, kita perlu keterlibatan semua pihak gitu ya. Jadi tidak bisa juga eh, urusan ini dikerjakan oleh pemerintah pusat saja atau pemerintah provinsi Betul. saja atau NGO saja. Tetapi ini adalah kolaborasi semua semua pihak gitu termasuk mungkin ada swasta dan kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kawasan. Ya. Dan memang buat kelompok masyarakat itu jadi menarik sebenarnya karena kan eh, menurut pemahaman saya gitu ya kalau kelompok masyarakat ini sebenarnya mereka ini punya eh, kearifan-kearifan lokal dalam mengelola sumber daya yang baik itu seperti apa. Terus juga dari turun temurun mereka kan kita tahu bersama misalnya di banyak tempat eh, masyarakat sekitar masuk ke hutan hanya mengambil untuk kebutuhannya saja, Ya. gitu kan. Walaupun nggak kita pungkiri juga saat ini misalnya banyak banyak hal-hal yang kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat. Mhm. Dalam sisi ini saya pikir misalnya kalau bagi NGO kayak WCS mungkin juga bagi teman-teman NGO yang lain itu mungkin bagaimana caranya kearifan lokal itu misalnya kita bisa pertahankan, kita bisa tumbuhkan kembali, bisa menjadi pembelajaran penting juga misalnya dalam bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik. Karena sebenarnya kebijakan yang ada, aturan-aturan yang muncul baik itu di tingkat pemerintah itu kan sebenarnya mengacanya dari kondisi-kondisi Iya, faktual yang dari tapak ya Pak ya. pernah ada ya Iya, dari tapak kemudian dinaikkan ke atas dibuatlah secara formal. iya, iya. Dan eh, mungkin ini juga perlu 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 kita lebih perhatikan lagi seperti apa mungkinnya strategi-strategi pelibatannya dan penguatannya. Ya walaupun memang nggak mudah ya, Mbak Viva Iya, ya. betul. Banyak sekarang yang mempengaruhi mungkin tidak seperti dulu lagi kondisinya, tapi sekarang banyak kepentingan-kepentingan juga yang mempengaruhi pola pikir mereka. Iya, artinya Berpikir kalau seperti itu. masyarakat lokal itu awareness-nya sebenarnya sudah ada ya mereka sebenarnya
mengakui bahwa mereka itu hidup di alam harus ini ya, seperti itu Pak Wan. Kalau tadi dari ceritanya, Eh, menurut pandangan saya sih kearifan lokal. ya Seperti itu. seperti itu. Ya kan kalau kalau kita lihat misalnya orang-orang yang ngambil hasil hutan, misalnya itu kan eh, hasil hutan non kayu gitu kan, kalau di beberapa kearifan lokal yang dulu-dulu berkembang itu kan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Hmm. Ya kan apa yang mereka butuhkan dia ambil gitu kan. Tidak mengeksploitasi hutan besar-besaran, misalnya kayak begitu. Di laut juga kayak begitu. Suku-suku yang hidup di pesisir ngambil ikan hanya menggunakan panah misal gitu kan. Menggunakan Seperlunya gitu. panah, ngambil seperlunya, tapi belakangan sudah mulai mengenal cara cara meracik bahan kimia, itu kemudian dijadikan cara untuk eh, mengambil ikan. Itu pun karena ada permintaan juga. Nah, kira-kira seperti inilah mungkin Iya, iya, pola-pola pengelolaan seperti ini yang perlu lagi kita bisa perkuat. iya. Ya, keren sekali ya ini. Tadi Pak Wan sudah jelaskan bagaimana sih kita bisa berharmoni dengan alam ini ya, terus Ya. kembali lagi ke kearifan lokal. Baik Pak Wan, ini kan Sobat Harmoni ini sebagian besar ini adalah penontonnya mahasiswa Gen Z. Nah, Oh, wah, eh, keren ya. mungkin kira-kira ajakan Pak Wawan ini untuk kembali teman-teman Sobat Harmoni ini bisa menjaga alam, kehidupan liar, mungkin bisa disampaikan dari WCS seperti apa gitu Pak? Oh iya Mbak Viva, jadi memang generasi Z ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Pilpres aja memperhitungkan generasi Z, kan kira-kira begitu ya sebenarnya ini kalau kita ingin memobilisasi ini kan luar biasa. Jadi eh, untuk WCS sendiri sebenarnya apa ya, untuk generasi Z ini biasanya kita kalau kita kan punya kantor di sini. Ini biasanya kita punya target itu saat ini tuh dengan mahasiswa. Hmm. Ya kan kita juga ada beberapa kampus di sini yang konsen terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kadang kita melakukan sharing Hmm. dengan mereka terkait misalnya dengan pengetahuan-pengetahuan atau metodologi yang WCS misalnya gunakan dalam pengkajian pengelolaan sumber daya alam gitu ya, Hmm. dan kita sharing ke mereka. Nah, di sisi lain juga kita gunakan itu untuk sebenarnya menumbuhkan eh, apa ya, menumbuhkan rasa peduli juga terhadap Hmm. lingkungan. Betul, betul. Nah, ini diskusi-diskusi rutin yang sering kita lakukan. Selain itu juga untuk mendukung generasi Z ini, kita punya program itu RFP. Ini semacam program untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang akan mengambil ujian akhir skripsi ya, Oh, gitu. untuk skripsi yang konsen terhadap sumber daya alam itu bisa mendaftar di situ dan nanti akan diberikan di cover biaya-biaya risetnya, terus juga ada mentoring dari tim WCS, juga ada apa namanya, ada bagaimana sih membuat reportingnya dari hasil-hasil itu. Hmm. Dan ya tahun ini kan kita bekerja sama dengan BKSDA juga ya untuk menjaring mahasiswa itu, dan saya pikir ini juga cara-cara kita mendukung generasi Z misalnya gitu untuk eh, partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini untuk mahasiswa S1, S2 apa S3 nih Pak Wan? Sementara ini untuk S1. Oh, S1. Saya sudah mau daftar tadi Pak. Nggak apa-apa, silakan aja Mbak Viva. Baik, kalau yang pengen daftar itu caranya gimana Pak Wan? Mungkin boleh di-share di sini. Ya jadi Sobat Harmoni mungkin yang ingin daftar dan punya concern untuk kawasan-kawasan konservasi, itu biasanya kita buka pendaftaran di awal tahun. Ya nanti lewat Instagram atau lewat webnya WCS, termasuk juga dengan medsosnya di BKSDA ya, misalnya Instagram seperti apa.
nanti itu bisa diakses dan informasi akan ada di sana dan semua orang bisa mendaftar, tetapi tentu saja nanti akan ada seleksi-seleksi yang akan kita lakukan. Itu, Mbak Menarik Viva. sekali. Jadi Sobat Harmoni jangan lupa nih, karena di Iya. tahun ini sudah selesai proses seleksinya, tapi tahun depan masih bisa daftar ya Pak Wawan ya? Oh iya ya, Iya, tahun ini kebetulan sudah selesai ya, barusan kemarin ya, iya barusan lagi kemarin, berproses. betul betul Pak Wawan. Iya ya. Iya, Pak Wawan nih boleh nih ceritain, kan tadi Pak Wawan cerita dari sejak lulus mahasiswa sudah langsung bekerja di konservasi, di berbagai NGO, Oke. dari NGO satu ke NGO yang lain, pasti punya nih pengalaman seru di lapangan nih, untuk menginspirasi generasi muda. Ah, iya Mbak Viva. Jadi Sobat Harmoni memang kita bekerja di pengelolaan kawasan konservasi nih ya, sangat menarik gitu kan. Banyak tantangan, banyak pembelajaran baru yang bisa kita lakukan. Kita bisa banyak mengeksplorasi hutan, misalnya gitu. Kalau kita masuk ke hutan sambil bekerja, sekarang orang cari cara masuk hutan bagaimana gitu kan, bayar Oh iya, pula kan iya gitu. betul Jadi betul. eh, kalau kita jiwai memang kerja-kerja seperti ini sangat menarik dan bisa bermanfaat juga buat masyarakat dan sumber daya alam. Kalau pengalaman Mbak Viva, sebenarnya saya ada beberapa pengalaman ya memang eh, ya beberapa tahun selama saya bekerja di konservasi, saya punya apa ya cerita menarik lah kira-kira Mm, seperti itu ya, tetap berkesan. Jadi berkesan. di awal-awal dulu misalnya saya masuk ikut dalam ikut-ikut program konservasi, saya pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan, Mm. gitu kan dan tinggal di satu remote area sangat jauh di tengah apa di tengah apa namanya Apa itu? danau Danau. danau Oh, yang besar sekali. Kalau ibaratnya Lombok ini kita cemplungin di situ masuk tuh ke dalam danau itu saking saking luasnya luasnya ya Pak ya. ya. Dan saya di remote area, ini pengalaman berkesan dan sempat tinggal di sana selama 2 minggu dengan suku Dayak waktu itu. Hmm. Ya, buat saya itu sangat menarik. Selama ini waktu itu misalnya saya hanya lihat di TV, atau saya bisa berinteraksi di situ. Dan ya selama 2 minggu itu banyak kesan yang saya dapatkan, cara cara hidup mereka, perilaku, cara mereka berpikir Hmm. terhadap pengelolaan sumber daya alam, terus mata pencaharian mereka yang tergantung sama alam. Hmm. Nggak ada Akses. Oh, pasar, nggak ada ya harus pasar. ke pasar, harus naik sampan itu Oh, 4 sampai 6 jam, pergi pagi, nanti pulangnya siang tuh petang. bawa Oh, sayur, siang. nah, gitu kan. Nah, jadi saya sempat tinggal di sana 2 minggu dan saya sangat berkesan di situ, banyak belajar, berinteraksi dan eh, pertama datang Mbak Viva, jadi eh, tidak ada air, Oh, tidak ada air. tidak ada air ya, tidak ada air bersih maksud saya. Jadi yang kita pakai mandi dan minum di 3 hari pertama itu adalah air eh, Payau. Oh, eh, ya semacam air yang dari gambut-gambut yang oh, kayak kalau Coca. kita masukkan botol itu kayak Coca-Cola, ya kan? Anggap Coca-Cola berarti Enggak Pak. Coca-Cola. Jadi kita harus minum itu Hmm. dan membutuhkan keberanian juga. Saya di awal-awal Sempat sakit Pak? Enggak. nggak sakit, cuma Oh, memulai minum itu tuh nggak berani gitu kan. iya. Nah, jadi kesan-kesan seperti ini dan yang lain juga yang saya kesankan itu misalnya jadi buat mereka, jadi pernah satu pagi eh, ini ini juga jadi bagian cara hidup mereka ya. Pernah satu pagi-pagi bangun saya, nah kan kita tinggal tuh di rumah panjang ya, satu rumah panjang itu ada beberapa keluarga Dayak, kita dititipkan di rumah-rumah. Hmm. Dan dia punya rumah itu di atas kayu-kayu dan di bawahnya itu ada kayu-kayu lagi yang langsung ke danau. Banyak Eh, buaya nggak itu Pak? Nah ini nih yang saya ingin Wah, ceritakan gitu waduh. kan, Mbak Viva. Jadi satu pagi, baru bangun pagi, saya jalan-jalan, saya turun ke bawah, saya duduk, saya cemplungin lah kaki ke mana namanya
ke Ke air danau. danaunya gitu kan. Goyang-goyang kaki begini sambil santai-santai lah menikmati kabut segala macam. Tanpa saya sadari sebenarnya di samping saya ini ada buaya dan ular. Nah, Aduh. tetapi buaya dan ular itu dia di dalam jaring. Jadi sebenarnya kalau mereka pergi menjaring ikan, kadang yang naik itu bukan ikan, ular atau buaya. Buaya. Nah, kalau ada itu mereka bawa pulang, mereka taruh di air itu. Saya Terus nggak diapain sengaja Pawan? Buayanya? ada di jaring itu masih kecil, disimpan Oh, nggak disimpan. diapa-apain, masih di mungkin mau dilepas liarkan lagi, tapi sementara disimpan di situ. Nah, jadi saya kaget luar biasa itu, saya Kebayang. sampai kecemplung ke dalam apa? Menggerakkan kaki coba Mbak Fir Iya, bayangkan, iya, saya kebayang. gerakan kaki tahu-tahu kena ekor Iya, iya. buaya walaupun dalam jaring. Nah, jadi Panik luar biasa. luar biasa. Jadi memang kehidupan di alam itu menyenangkan kalau kita nikmati lah. Kira-kira Iya, seperti itu. iya, iya. Sudah panjang lebar ya kita dengar cerita dari Pak Wawan dari Ya, pengalamannya bekerja di konservasi, kemudian tadi cerita seru, apa tugas-tugas dari WCS. Nah, kalau teman-teman Sobat Harmoni masih penasaran nih, seperti apa sih tugas WCS itu, bisa cek di website WCS, www.wcs.org. Kemudian IG-nya juga ada ya Pak Wawan ya, ya di ada silakan. WCS_ID. Oke, baik Pak Wawan, sebelum kita tutup nih, kita pengen dengar pesan dari Pak Ya, Wawan untuk generasi muda, sobat-sobat Harmoni yang nonton podcast Harmoni, untuk sama-sama menjaga alam. Kita tunggu pesan dari Pak Wawan. iya baik Mbak Viva, Sobat Harmoni. Jadi seperti di awal disampaikan bahwa eh, urusan sumber daya alam, konservasi ini jadi urusan semua. Jadi Anda semua misalnya sebagai seorang generasi Z, itu sebenarnya bisa menjadi agen perubahan, bisa menjadi orang-orang yang ikut menyampaikan pentingnya pengelolaan sumber daya alam, dan minimal bahwa secara pribadi Anda bisa berkontribusi untuk misalnya mengurangi sampah ya, atau menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali gitu kan. Jadi eh, tidak usah terlalu berpikir panjang, misalnya harus berbuat yang apa ya, yang besar. Tapi mari mulai saja dari diri sendiri dan kita tularkan sedikit-sedikit kepada keluarga atau teman-teman kita di sekolah ataupun di mana saja yang eh, sahabat harmoni generasi Z ini bergaul. Itu saja sih pesan saya Mbak Afifah. Memang ini sederhana karena misalnya juga masalah sampah ya. Ini hal yang simpel tetapi kita juga sangat sangat menghadapi tantangan berat. Untuk itu kita butuh dukungan semua orang untuk eh, kegiatan-kegiatan seperti itu. Efeknya Terima luar kasih biasa. Mbak Terima Afifah. kasih Pak Wawan atas pesan-pesannya. Jadi generasi Z, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri ya. Iya betul. Ya, sebelum kita tutup nih, jangan lupa Sobat Harmoni untuk mendapatkan merchandise dari Array Outdoor Gear dan juga WCS Indonesia Program. Kita ada beberapa merchandise, caranya gampang, upload fotomu sedang menonton podcast Harmoni Ya, dengan tag BKSDA_NTB dan juga IG WCS_ID dengan tag 3 orang teman kamu. Beberapa orang yang beruntung akan kami DM dan juga kami upload di Instagram BKSDA_NTB. Baik Pak Owan, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Harmoni, sudah panjang lebar kita ngobrol, senang sekali kita dengar cerita dari Pak Wawan. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast iya. Harmoni. Baik, terima kasih juga Mbak Afifah sudah memberikan kesempatan pada WCS pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Harmoni yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Salam harmoni. harmoni.